Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfika Zahra, NIM Q1A1190227. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan fermentasi keju mozzarella yang melibatkan bakteri asam laktat. Pertama, saya akan menjelaskan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat atau batang, memproduksi asam laktat sebagai produk akhir selama fermentasi karbohidrat, katalis negatif, oksidasi positif, mikroaerotoleran, dan asidotoleran. Bakteri asam laktat terbagi dalam dua golongan, yaitu bakteri homofermentatif dan bakteri heterofermentatif. Bakteri homofermentatif akan memecah gula menjadi asam laktat, sedangkan bakteri heterofermentatif tidak hanya mengubah gula menjadi asam laktat, tetapi juga menjadi asam asetat dan etanol. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi asam laktat. Yang pertama itu ada pH. Setiap mikroorganisme mempunyai pH optimum tertentu untuk dapat tumbuh dengan cepat. Kedua, ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi untuk pertumbuhan mikroorganisme maka dapat menyebabkan kerusakan terhadap enzim. Ketiga, aerasi dan agitasi. Aerasi merupakan pemasukan oksigen dalam media yang dapat dilakukan dengan mengalirkan oksigen. Tujuan dari pemasukan oksigen adalah untuk mencegah terjadinya defisit oksigen selama fermentasi berlangsung. Dan agitasi merupakan penyeragaman distribusi oksigen bebas di dalam media cair, dilakukan dengan jalan pengadukan. Yang keempat, ada fermentor. Fermentor adalah wadah tempat berlangsungnya pertumbuhan mikroorganisme dan pembentuk produk selama proses fermentasi berlangsung. Yang ketiga, ada bakteri asam laktat dalam fermentasi keju mozzarella. Lactococcus lactis digunakan sebagai bakteri starter dalam proses pembuatan keju. Adapun peran Lactococcus lactis pada proses pembuatan keju diantaranya sebagai berikut. Asam laktat yang terdapat di dalam kultur dan terbentuk selama periode pematangan, membentuk koagulasi susu secara cepat oleh rennet, campuran rennet dan pepsin atau koagulan lain. Waktu koagulasi menurun dengan semakin tingginya keasaman susu. Pembentukan asam oleh kultur laktat setelah pemotongan gumpalan susu, membantu mengeluarkan whey dari gumpalan tersebut. Jika produksi asam oleh kultur laktat sangat rendah, keju yang dihasilkan mengandung kadar air tinggi. Selanjutnya, pembentukan asam secara cepat oleh kultur laktat dapat menjaga pertumbuhan mikroba kontaminan selama proses pembuatan keju dan pematangan. Jika produksi asam sangat rendah, keju yang dihasilkan akan mengalami kerusakan oleh mikroba kontaminan yang ditandai dengan pembentukan gas, rasa pahit atau cita rasa yang menyimpang. Itu bakteri pembentuk asam laktis. Di dalam kultur laktat memproduksi enzim proteolitik yang mampu mengradasi protein keju. Enzim ini mampu membantu proses pematangan keju keras yang mengandung bakteri asam laktat dalam jumlah kecil. Proses pematangannya akan sangat lama. Leukonostoc merupakan jenis bakteri yang bersifat heterofermentatif. Jadi selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya, yaitu etanol, asam asetat. Bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya dengan rasio yang seimbang. Hal ini karena sumber energi yang dibutuhkan didapatkan dengan mengoksidasi glukosa menjadi pirufat dan asetil fosfat melalui jalur HMP. Sifat-sifat leukonostoc yang penting dalam mikrobiologi pangan. Yang pertama itu dapat memfermentasi asam sitrat menjadi disetil. Yang kedua, tahan garam sehingga berperan dalam fermentasi awal produk yang mengandung garam. Misalnya Elmencentroides pada sauerkraut dan pickle. Yang ketiga, dapat memulai fermentasi dengan cepat sehingga menghambat bakteri lain yang tidak diinginkan tumbuh selama fermentasi. Tahan konsentrasi gula. Misalnya Elmencentroides yang tahan konsentrasi gula 55-60% sehingga dapat. Keju mozzarella dapat dibuat dengan menggunakan starter dalam proses produksinya.
guna meningkatkan nilai probiotik. Starter yang umum digunakan dalam pembuatan keju adalah bakteri asam laktat. Hasil keju dengan penambahan starter heterofermentatif memiliki cita rasa yang bervariasi karena menghasilkan asam laktat dan asam organik lainnya. Streptococcus lactis merupakan salah satu jenis starter yang umumnya digunakan dalam proses pembuatan keju mozzarella. Lactis mampu memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat. Penggunaan susu kedelai sebagai protein nabati dalam pembuatan keju mozzarella tidak dapat dipecah oleh laktis ataupun ranet sebab susu kedelai tidak terdapat kandungan laktosa serta kasein. Maka dibutuhkan penambahan starter yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Lactobacillus plantrum adalah bakteri asam laktat yang bersifat heterofermentatif. Bakteri bahwa L. plantrum mampu mengkonversi oligosakarida yang terdapat pada susu kedelai menjadi asam laktat dan asam organik lainnya. L. plantrum juga merupakan agen probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Kombinasi S. lactis serta L. plantrum mampu menghasilkan keju mozzarella sebagai agen probiotik. Selanjutnya ada metabolisme bakteri asam laktat pada fermentasi keju mozzarella. Fermentasi asam laktat homofermentatif. Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping yaitu gliserol, etanol, asetat, format, dan CO2. Bakteri asam laktat homofermentatif mengoksidasi glukosa menjadi 2 pirufat melalui jalur EMP. Pada jalur ini menghasilkan 2 ATP NADH yang dihasilkan pada jalur ini dipakai untuk mereduksi pirufat menjadi asam laktat. Reaksi keseluruhan adalah glukosa tambah 2 ADP tambah 2 PI 2 laktat tambah 2 ATP. Hasilkan produk samping diperoleh karena bakteri asam laktat homofermentatif mempunyai berbagai enzim yang dapat mengubah pirufat menjadi etanol dan CO2, asetat dan format, dan laktat. Jika pirufat tidak segera diubah menjadi produk di atas, NADH dipakai untuk mereduksi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliserol. Ini ada komposisi kimia keju mozzarella. Posisinya itu kalsium. Kalsium ini membantu pertumbuhan dan pembentukan tulang serta gigi, dan protein membantu proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh serta menguatkan otot-otot tubuh. Si asam laktat, quinol, dan linolet membantu perkembangan serabut-serabut sel saraf dan otak. Kolesterol membantu pembentukan membran sel dan hormon fosfor membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin A membantu menjaga fungsi mata. Magnesium, zinc, dan selenium berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas. Riboflavin dan folat membantu proses metabolisme aneka jenis zat gizi. Itu peranan mineral dalam kinerja bakteri asam laktat dalam fermentasi keju mozzarella. Seperti yang sudah diketahui, garam adalah mineral kristal yang terbuat dari natrium dan klorin, yang mana 2 unsur ini adalah unsur yang penting bagi metabolisme tubuh. Garam ditambahkan mempunyai peranan penting dalam fermentasi asam laktat. Garam berfungsi untuk mengatur fermentasi yang terjadi dan membantu mencegah pelunakan dan perubahan lain yang tidak diinginkan pada produk. Garam akan menarik air dan zat-zat gizi dari jaringan. Zat-zat gizi tersebut melengkapi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Selain itu juga garam bersama dengan asam yang dihasilkan dalam fermentasi asam laktat, garam akan menghambat bakteri yang tidak diinginkan. Konsentrasi garam yang cukup akan memungkinkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Garam bisa menguatkan rasa keju dan berfungsi sebagai pengawet alami. 2 kelompok kecil mikroorganisme dikenal dari kelompok ini, yaitu organisme-organisme yang bersifat homofermentatif dan heterofermentatif. Jenis-jenis homofermentatif menghasilkan hanya asam laktat dan metabolisme gula, dan jenis heterofermentatif menghasilkan karbon oksida dan sedikit asam-asam lainnya, alkohol dan ester di samping asam laktat. Kandungan nutrisi keju mozzarella. Mozzarella itu mengandung bakteri yang bertindak sebagai
probiotik termasuk lain Lactobacillus casei dan Lactobacillus fermentum. Probiotik ini dapat meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan kekebalan, dan melawan peradangan di tubuh. Fosfor dalam mozzarella juga penting untuk pencernaan optimal dan berfungsinya ginjal. Kalsium dalam mozzarella juga dapat mengurangi risiko kanker usus besar. Mozzarella mengandung vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, dan E. Vitamin ini penting untuk pertumbuhan tulang, penyerapan kalsium, dan perlindungan membran sel. Kalsium yang tinggi dalam mozzarella juga penting untuk menjaga struktur tulang dan melindungi emat gigi. Mozzarella juga mengandung 13% dari jumlah fosfor harian yang direkomendasikan. Fosfor penting bagi tubuh untuk penyerapan kalsium. Enzim yang terkandung dalam pembuatan keju mozzarella. Proses pembuatan keju mozzarella dibutuhkan enzim lipase yang dapat meningkatkan rasa, aroma, dan warna dari keju mozzarella. Enzim lipase yang ditambahkan pada proses pembuatan keju akan merombak lemak pada susu menjadi komponen yang lebih sederhana seperti asam-asam lemak, yaitu oleat, kaproat, butirat, asetat, stearat, dan lain-lain, di mana asam-asam lemak tersebut akan diubah menjadi ester sehingga akan meningkatkan cita rasa dan aroma pada keju. Sehingga dengan tidak adanya penambahan enzim lipase pada proses pembuatan keju mozzarella akan menurunkan cita rasa dan aroma pada keju. Kualitas dari keju juga ditentukan dengan pertambahan enzim planet. Jadi, enzim planet merupakan salah satu bahan pengubah kasein yang dibutuhkan dalam pembuatan keju. Bahan ini enzim planet sering juga disebut renin, merupakan zat yang digunakan untuk mengumpalkan susu pada proses awal pembuatan keju. Ya, itulah penjelasan saya terhadap proses pembuatan keju mozzarella dengan menggunakan bakteri asam laktat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.